Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, saya akan membacakan sebuah cerita yang diambil dari akun Twitter yang bernama @payunghitam. Dan cerita ini berjudul Jalan Pulang. Entah karena kesalahan teknis atau dunia lain yang lagi menyalahi kita. Inilah cerita selengkapnya. Sudut pandang Dian. Waktu itu aku baru pulang dari rumah tanteku di daerah Bekasi. Aku memang sering ke rumah tanteku ini. Ya bisa setiap minggu atau 2 kali seminggu gitu. Tanteku ini tinggal sama kakekku. Jadi tanteku anaknya kakekku satu-satunya yang bisa ngurus sampai masa tuanya. Karena anak kakekku seperti om dan ibuku punya kesibukan lain yang gak bisa selalu ngurus kakek. Kejadian ini aku ingat-ingat sekitar bulan November 2020. BTW, rumahku juga gak jauh dari rumah tanteku yang masuknya Jakarta Timur sih, tapi berbatasan Bekasi. Aku berkunjung ke rumah kakekku kira-kira sampai habis maghrib dari siang jam 2-an. Waktu itu tanteku nawarin buat nginep, karena emang kadang aku nginep di rumahnya. Tapi aku besok harus kerja pagi. Jadi habis maghrib atau sekitar jam 7 malam, aku izin pulang. Di situ diperbolehkan pulang aku sama tanteku. Di sini aku sebenarnya udah gak ragu antara mau minta jemput bapakku atau aku naik ojek online saja. Memang sih, umurku sudah 26 tahun, tapi masih manja sama orang tua. Tapi setelah dipikir-pikir, aku naik ojek online saja lah. Lagian setelah aku pesan ojeknya, tapi belum dapat drivernya. Gak lama bapak ngabarin lewat WA, kalau beliau baru pulang kerja jam 9. Aku pun ngerti. Setelah itu aku dapat driver yang aku pun lupa plat dan namanya siapa. Pokoknya aku inget dia laki-laki. Di foto kayaknya umurnya lebih muda dariku. Kayak anak-anak ABG gitulah perawakannya. Di situ drivernya nyuruh aku tunggu sebentar karena dia lagi jalan ke lokasi penjemputan. Ya, begitulah kayak umumnya driver basa-basi. Aku tunggu driver ini sekitar 5 menitan sambil ngobrol sama tante dan sepupuku. Setelah itu aku cek lagi aplikasi. Yang mana aku kaget di situ. Tahu-tahu ada dua driver yang pick up aku. Aku bingung. Aku refresh terus aplikasinya dan ternyata bener. Aku pesan 2 kali. Padahal aku nggak ngeh dan merasa gak mesen 2 kali sama sekali. Pas aku lihat titik si bapaknya yang driver kedua ini, dia dari arah yang berlawanan sama driver yang pertama. Kalau dilihat sampainya ke titik jemput, bakal bareng. Di situ aku mau cancel cepet-cepet tapi gak bisa. Bener-bener error. Ya udahlah, kata tanteku. Nanti aja cancelnya kalau bapaknya udah sampai sini. Baru kamu cancel. Bilang maaf gitu. Akhirnya aku yakan kata tanteku ini. Gak lama dari situ datanglah ojek yang aku pesan. Siapa A, driver pertama yang aku dapat, dan si Pak B, driver kedua yang menurutku error itu. Aku bilang akhirnya sama si driver B ini kalau aku berberat hati harus cancel dia. Dia pun setuju-setuju saja, karena aku jelasin juga bagaimana aku bisa mesen 2. Aku pamit sama keluarga tanteku termasuk kakekku dan lainnya. Aku diantar sampai ke depan pagar rumah. Ya seperti biasa, kalau ada keluarga yang mau pamit pulang. Disinilah awal kejadian yang menurut aku cukup bikin aku trauma sampai sekarang. Sebetulnya aku ada screenshot rute jalan dan error aplikasinya. Tapi HP ku hilang di tempat kerja. Dan biasanya HP ku ke backup datanya sebulan sekali.
sedangkan itu belum aku backup. Akhirnya, aku jalan pulang sama Bang A. Panggil saja dia Bang A, atau Bang Ojek saja ya. Aku lupa namanya siapa. Dia ramah banget dan humble orangnya. Karena dia komunikatif, ada saja bahan obrolannya. Tapi yang aku gak nyaman dari si Bang A ini wangi banget, sampai aku pening nyium parfumnya. Wanginya menurutku familiar, tapi aku gak kepikiran wangi apa ini. Intinya aku kayak pernah nyium tapi lupa. Lagi pula aku gak begitu peduli dan lanjut ngobrol saja. Tiba-tiba lagi ngobrol, Bang A ini bilang, "Mbak, ini betul jalannya?" Aku bilang, betul kok, lurus saja, nanti belokan depan ke kiri." Tapi aku agak ragu, kok jalannya kayak gini? Kayak asing menurutku. Karena ragu, aku buka aplikasi Google Maps. Di situ mapku error. Udah aku refresh beberapa kali, gak muncul gambar petanya. Cuma ada kolom input nama tempat tujuan saja. Padahal sinyalku penuh, 4G juga. Aku tes WA temanku juga delete. Checklist 2. Saat cek HP, Abang A ini bilang lagi, "Mbak, map saya error nih. Mbak nanti arahin ya lewat map Mbak." Aku iya saja dan masih tetap usaha buka Google Map di HP-ku. Di situ aku bilang, "Map saya juga error nih Bang, tapi nanti saya arahin deh." Sambil tetap usahain Google Map, dan Bang A juga sambil usahain lihat map di aplikasi ojek online-nya di atas motor. Aku ingat di situ jalanan cuma lurus doang, dan di situ perumahan PTN. Perumahan yang rumahnya bentuknya sama semua, dan rata-rata lampu rumahnya mati dan cuma lampu jalanan saja yang nyala. Aku bingung perumahan apa ini. Sedangkan seingat aku, tiap aku ke rumah tanteku, aku gak pernah lewat perumahan ini. Lagian sejak kapan ada perumahan dekat sini yang bentuknya begini? Lagi mikir, tiba-tiba Bang A ini nyeletuk lagi, "Mbak, udah bisa nih map saya." Ya udah, aku tenanglah. Tapi entah, jalanan yang kita lewatin makin lama makin asing. Perumahan tadi sudah lewat, sekarang kita ngelewatin gang-gang kecil kumuh. Di situ juga aku gak ngomong apapun sama Bang ini. Aku cuma amatin sekitar yang sama sekali. Aku gak lihat orang, bahkan motor lain. Saat itu aku juga ingat ngecek jam yang ternyata udah jam 7 lewat, yang artinya udah masuk Isya. Aku pun gak dengar suara azan sama sekali di perkampungan itu. Lama-lama merinding juga, didukung suasana yang sunyi dan juga jalan yang sempit tapi senyap. "Bang, perasaan ini bukan jalan ke rumah saya deh," kataku. "Masa sih Mbak? Saya cuma ngikutin map saja Mbak. Kalau alamat yang Mbak tuju ke sini, jelas ya Bang A." Setelah ditelusuri, berujunglah pada jalan yang semakin sempit. Di ujung jalan juga ngelihat hantaran kebun milik warga, yang aku nggak bisa lihat kebun apa itu. Tapi tanamannya pendek dan kebun itu luas. Ya, setelahku perkiraan itu kayak kebun semangka. Dalam hati, kapan di sini ada kebun buah? Begitu terus yang ada di isi kepalaku selama perjalanan. Sejak kapan, dan sejak kapan? "Mbak, rumah Mbak udah deket dari sini, tinggal lurus saja kan?" "Tapi motor kayaknya nggak bisa masuk," kata si Bang A, yang malah kayak nyuruh aku turun dan nunjuk ke satu arah ke kebun itu. Ya aku turun, terus aku niatnya mau ngomong sambil di depan abangnya itu, kayak sambil nunjukin HP alamat titik rumahku yang sebenarnya, dan rehat sebentar karena pegel banget di atas motor yang cuma muter-muter tadi.
rumahku di perkampungan kok. Di sini loh bang, sambil nunjukin HP. Kita salah deh bang kayaknya, bukan di sini. Ini kebun orang, jelasku. Iya, saya cuma ngikutin map mbak. Terus gimana ini? Di situ, abang A ini juga malah balik tanya. Ya akhirnya, sebelum aku jawab, dia malah nyuruh aku naik lagi ke motor cepat-cepat. Udah merinding, makin panik gara-gara abangnya nyuruh aku buru-buru naik. Di situ dia langsung putar motornya dan tancap gas ke jalan utama yang sebelum kita masuk ke perumahan dan jalanan sempit tadi. Bang, ada apa sih? Tanyaku. Yang gak dijawab sama Bang A ini. Karena ngulang dari jalan yang utama. Di situ akhirnya map aku sudah kembali berfungsi normal. Di situ juga aku mulai curiga sama Bang ini. Karena wangi parfumnya yang gak umum. Dan di perjalanan yang aku gak dengar azan Isya. Perjalanan aku tempuh berasa lama banget. Ya akhirnya sampai kita istirahat di warung. Mbak, istirahat dulu ya. Saya bingung kok gak sampai-sampai, kata Bang A ini. Aku awalnya gak ragu, tapi ikut saja. Di situ kita mampir di warung tapi gak beli apa-apa. Apa ini tuh kayak sakit. Dia dari tadi juga udah ada gejala kayak orang mau muntah. Tapi juga ngerasa kayaknya itu warung cuma buka saja tapi nggak ada yang jaga. Menepi di warung ini, abang ini hilang di balik trotoar dan warung itu. Kemudian balik lagi ke motor. Langsung aku tanya, sakit gak bang? Kalau enggak aku pesan ojek lain saja. Jangan dipaksakan bang. Abangnya terus bilang, enggak mbak, saya masuk angin doang kayaknya. Sambil mukanya agak pucat dan kelihatan keringatnya mengalir di wajahnya. Kita lanjut jalan lagi. Perjalanan dari Bekasi ke Jakarta Timur berasa perjalanan Jakarta-Bandung. Setelah perjalanan dilanjutkan, aku di situ udah mau nangis aja rasanya. Karena bisa diperkirakan kita udah jalan 1 jam lebih di suasana yang asing, kayak tersesat. Di situ juga aku mulai hilang sinyal lagi, dan jam sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Pengalaman ini rasanya kayak mimpi. Terhitung 2 hingga 3 kali, abangnya menepi untuk muntah-muntah. Akhirnya singkat cerita setelah kita ketemu suatu pusat perbelanjaan kecil, semacam Carrefour gitu. Di situ akhirnya aku lega, yang tandanya aku sebentar lagi sampai rumah. Gak lama dari pusat perbelanjaan itu, aku juga lewatin pasar yang malam itu ramai banget. Padahal seharusnya gak pernah seramai ini. Aku pikir-pikir juga, ada perayaan apa besok? Biasanya pasar bakal buka sampai malam sih, pas ada perayaan. Tapi gak ada perayaan apapun. Pasar tradisional di Jakarta gak ada yang buka malam. Kalaupun ada, ya pasti pasar malam yang dibuka dadakan dan sementara. Ini enggak, pasar yang tiada gedungnya. Ngerti kan maksudku? Di situ pun perasaanku udah mulai sampai. Ada lagi kendala karena tahu-tahu hujan yang gak gerimis dulu. Jadi langsung blas hujan deras. Aku menepi akhirnya sama bang ojek itu. Pakai jas hujan dan lanjutkan jalan. Sempat kebingungan. Bang ojeknya juga bilang, suwe aku malam ini, sambil dia starter motornya. Keadaan jalan yang sunyi, gak ada pengendara lain. Cuma terang lampu jalanan yang menemani kami di perjalanan. Aku sambil menekap HP-ku di balik jas hujan berharap gak basah bajuku, sambil aku berdoa sebisaku. Karena aku gak hafal ayat kursi. Mulailah di situ aku dengar satu persatu pengendara yang lewat. Karena aku masih kumpul di dalam jas hujan, jadi gak kelihatan suasana luar. Barulah aku buka jas hujannya.
Aku lihat mobil, motor, sepeda, gerobak-gerobak jualan, bahkan lewat pom bensin yang juga di pom itu antri beberapa orang yang mau isi bensin. Dan udah gak ada air hujan turun lagi. Bener-bener kering jalanan itu. Seperti orang gila, kami berdua tiba-tiba masuk ke jalanan yang kering dengan motor basah kuyup. Celana dan sepatuku pun kayaknya bisa diperas, tapi untuk atasanku aman. Dan lampu merah aku perhatikan sambil tanya ke bang ojeknya. Tadi hujan di daerah mana ya? Kok kita doang yang basah ya bang? Sambil ngedek itu biar gak tegang banget. Wah, saya juga agak aneh sih mbak. Deres banget, gak kelihatan kiri kanan. Jelas abang ojeknya. Singkat cerita, sampailah kami di rumahku. Mulai dari masuk gapura rumahku dan masuki lingkungan rumahku, perasaanku sudah lumayan enak. Tapi aku ngerasa angin hangat dari aspal yang kena matahari sejak siang dan sore. Ditambah jalan yang agak berpasir. Pasirnya terasa hangat walau aku di atas motor. Akhirnya kami sampai di rumahku. Di situ aku balikin helm pengojek ini sambil aku tanya yang menurutku serem-serem goblok sih. Bang, jujur ya, abang ini manusia kan? Tanyaku. Ya Allah mbak, iyalah saya manusia, jelasnya sambil tertawa. Habis, bisa-bisanya tuh map ngarah ke kebun kosong. Memang tadi kenapa bang? Kok nyuruh saya naik cepat-cepat? Karena abang sendiri yang nyuruh saya turun. Tanyaku yang tadi belum sempat dijawab abangnya. Duh, saya masih merinding ingetnya. Tadi saya di sana lihat rumah kecil, cat warna kuning, yang saya pikir itu rumah mbaknya di tengah kebun. Tapi gak lama saya lihat ada laki-laki keluar dari rumah itu, telanjang dada, kurus banget. Tapi pas ngadep saya, gak ada mukanya mbak. Jelas ya bang Aini. Aku cuma bisa menahan ludah membayangkan apa yang dilihat abangnya. Tapi setelah diingat-ingat aku di situ gak lihat rumah sama sekali, cuma hantaran kebun kosong yang gelap. Lalu bang Aini bilang lagi, mbak juga awalnya saya pikir bukan orang. Lagian titik antarnya di rumah itu, jelasnya. Tenang aja bang, saya orang beneran. Nih bang ongkosnya, ambil saja kembaliannya. Makasih banyak ya bang. Gak kebayang kalau saya beneran ditinggalin di kebun kosong itu. Terus apanya cabut, jelasku. Saya yang makasih banyak mbak. Saya juga benar-benar minta maaf. Sambil menyatukan tangannya di depan mukanya, tanda terima kasih yang teramat sangat. Karena aku kasih uang 70.000, yang harusnya tarif di aplikasi cuma 16.000. Belum masuk ke rumah, aku masih lepas sepatu di teras. Aku letakkan HP-ku di meja. Terus kemudian ramai sekali notif yang aku terima. Ada WhatsApp, DM, miss call, bahkan sampai di DM TikTok pun ramai. Aku betul-betul kaget, ternyata itu dari bapak, ibu dan adikku. Bahkan tante dan kakekku yang sudah betul-betul mengkhawatirkanku. Dan betapa kagetnya lagi. Ternyata saat itu jam sudah menunjukkan pukul 11:30. Astaga, habis aku nih sama bapak. Cepat-cepat aku masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum, Bu, kataku. Aku disambut sama adikku yang kemudian bilang, Waalaikumsalam. Mbak diteleponin kok gak diangkat? Bapak udah marah-marah tadi. Gak ada telepon masuk. Mbak tadi nyasar di jalan sama ojek. Ibu mana? Jelasku. Sudah tidur mbak, kemalaman, kata adikku yang kemudian ninggalin aku ke kamarnya. Aku tahu, bapak juga udah di dalam kamar sama ibu dan belum tidur.
Tapi beliau betul-betul gak nyambut aku pulang. Besok paginya, waktu sarapan sebelum kerja, bapak ngomelin aku habis-habisan. Tapi aku punya bukti kalau aku kesasar bareng ojek itu sekitar 4 jam. Padahal biasanya cuma 15 menitan di jalan dari rumah kakek ke rumahku. Akhirnya bapakku bisa tenang juga setelah aku kasih bukti. Dari situ, aku betul-betul trauma naik ojek online, terutama pada malam hari. Gak lama dari kejadian itu, ada acara kumpul keluarga yang buat aku ketemu lagi sama kakekku. Di situ aku ditanya sama kakek mengenai kejadian yang aku alami. Kenapa waktu itu aku pulang dari rumahnya gak langsung pulang? Dia pikir aku hampir dulu kemana gitu. Dan kakek ini tiba-tiba bilang hal yang aku gak ngerti. Ojek kamu tuh mbak lihat udah gak bener. Aku jelasin cerita detailnya sama kakekku. Dan aku pikir ucapan kakekku yang awalnya itu maksudnya si abang ojeknya punya niat gak bener sama aku. Ternyata salah. Menurut kakekku, waktu kakekku ngantar aku sampai ke depan pagar, bang ojek ini kayaknya punya sesuatu yang gak bisa lepas dari dirinya. Apa itu? Entahlah. Bisa jadi pelaris dirinya, atau bisa jadi juga kiriman santai dari orang yang mungkin menyukainya atau membencinya. Kakekku gak tahu pasti intinya. Tapi sesuatu itulah yang sudah buat aku tersesat kita berdua. Dalam hatiku, apes banget kayaknya. Dia yang punya masalah, aku yang ke bawah. Ini kesimpulan dari aku. Aku juga bilang ke kakek kalau bang ojek itu sempat muntah-muntah. Dan itu akhirnya kakekku simpulkan juga kalau bang ojek itu lebih kena kesantet daripada punya penglaris. Oh ya, soal hujan lokal, alias hujan yang terjadi di tempat itu saja. Pokoknya, nggak ada 1 kilometer lah tuh luas daerah yang kena hujannya. Kata kakekku juga itulah pintu penghubung dunia kita dan dunia gaib sana. Makanya, hujannya aneh. Aku makin merinding bukan main. Karena air hujannya betul-betul aku rasakan. Bagaimana suasana malam itu pun, aku gak akan lupa sama detail-detailnya. Setelah curhat sama kakek, di situ aku langsung kepikiran nasib bang ojek itu. Dan setelah itu juga, aku cerita ke rekan kerja dan juga teman lamaku. Maksudku mau sharing, tapi malah dapat berbagai macam spekulasi. Mulai dari kata bang ojek yang B itulah yang sebetulnya sakit hati, karena aku lebih memilih bang A ini. Mungkin bapak ojek B ini bukan orang sembarangan. Ada lagi kesimpulan yang katanya betul, bang ojek A ini bermasalah. Makanya bagaimana mungkin dunia gaib mengubah aplikasiku jadi ngebug. Supaya aku lebih pilih si bapak ojek B, tapi malah aku tetap milih bang ojek A. Dan masalah B-ku yang aku sampai sekarang gak habis pikir. Dan alasan kuat yang akhirnya aku percaya bahwa dunia mereka betulan ada. Masa iya aku pay temanku di lift? Lihat map bisa, tapi telepon dan DM serta berbagai pesan dari sosmedku itu gak bisa masuk. Wow alam, apapun yang terjadi di balik itu, intinya dari semua ini, berdoalah sebelum melakukan perjalanan. Itulah akhir dari cerita ini. Dan semoga bisa diambil pembelajaran dari cerita ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam membacakan alur cerita ini. Dan nantikan cerita-cerita selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.